Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk berbagi informasi. Dan untuk setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Gak pakai lama, watch. Wilma Andersson yang berusia 17 tahun dibesarkan di Uddevalla, Swedia. Ibunya bernama Linda dan ayahnya bernama Marcus. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Emily. Sejak kedua orang tuanya bercerai, Wilma tinggal bersama Linda dan Emily. Wilma digambarkan sebagai seorang gadis cantik penuh kehidupan yang dicintai oleh teman-temannya. Dia menyukai media sosial dan suka berfoto di setiap kesempatan. Selain kreatif, dia adalah gadis yang berpendirian kuat. Dengan tinggi badan 168 cm dan rambut hitam dengan highlight pirang, Wilma terlihat seperti gadis trendy pada umumnya. Saat berusia 15 tahun, Wilma berpacaran dengan Tisko Ahmed Sabas yang berusia 5 tahun lebih tua. Tisko dilahirkan pada tahun 1997 di Sulaimania, Irak. Di tahun 2006, dia dan keluarganya pindah ke Swedia dan mendapatkan kewarganegaraan di tahun 2014. Dia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya sebelum akhirnya keluar dari sekolah. Sebagai imigran, Tisko seringkali dibully di sekolah, tetapi seiring bertambahnya usia, Tisko menjadi lebih pemberani dan tidak takut pada siapapun. Dia bekerja di rumah perawatan dan bertugas untuk melakukan pekerjaan dari rumah ke rumah untuk para manula serta penyandang disabilitas. Walaupun Linda tidak senang putrinya berkencan dengan pemuda berusia 20 tahun, tetapi keduanya tetap menjalin hubungan dan tinggal bersama. Linda tidak bisa melarang Wilma yang keras kepala dan menyerah dengan hubungan mereka. Kisah percintaan Abigail ini dimulai dengan sempurna. Tetapi seperti kebanyakan kisah cinta lainnya, asmara dua remaja ini perlahan berubah menjadi toksik ketika Tisko menjadi pengendali yang dominan dalam hubungan mereka. Wilma merasa muak karena selain kasar, Tisko juga mengatur segalanya. Tisko mengharuskan Wilma untuk melaporkan segala kegiatannya, mengatur cara berpakaian, cara make up, dengan siapa Wilma boleh berbicara, dan hal-hal mengesalkan lainnya. Selama 2 tahun pacaran, Wilma seringkali curhat pada Emily. Dia juga mengatakan tentang keinginannya untuk putus dengan Tisko. Wilma yang periang berubah menjadi pemurung dan Linda melihat perubahan perilaku yang terjadi pada putrinya. Di tanggal 14 November 2019 pada jam 3 siang, Linda menelpon Wilma. Namun karena saat itu Wilma sedang dalam perjalanan ke rumah Tisko untuk mengambil beberapa barang miliknya, dia pun mematikan teleponnya dan berjanji akan kembali menghubungi Linda. Namun hingga malam harinya Wilma tidak pernah menelpon lagi. Saat Emily mencoba menghubunginya, gadis itu tidak menjawab teleponnya. Ketika keesokan harinya Wilma tidak datang untuk jadwal perawatan dengan dokter giginya, Emily merasa ada sesuatu yang aneh. Tetapi dia hanya berpikir jika mungkin saja Wilma memiliki urusan lain. Namun selama 3 hari tidak berhasil menghubungi Wilma, pada tanggal 17 November mereka mendatangi apartemen Tisko. Setelah berkali-kali memencet bel dalam waktu lama, Tisko yang membukakan pintu saat itu terlihat sedang mabuk dan dalam suasana hati yang buruk. Dia mengatakan jika mereka telah putus dan Wilma telah pergi dengan membawa semua barang-barang miliknya. Menurutnya ketika dia pulang kerja pada jam 5.30 sore, mereka bertengkar hebat yang berakhir dengan putusnya hubungan mereka.
dan Tisco tidak tahu kemana Wilma pergi. Di saat itu, Linda sama sekali tidak mencurigai Tisco karena kedua Abigail itu memang selalu bertengkar yang biasanya kembali berbaikan. Namun Emily memutuskan untuk memposting hilangnya Wilma di Facebook dan berharap jika ada seseorang yang mengetahui keberadaan saudarinya. Dan Emily menjadi semakin khawatir karena tidak seorang pun yang dapat menghubungi Wilma di telepon ataupun di media sosial. Mereka pun melaporkan hilangnya Wilma pada polisi. Polisi menanyai semua teman dan keluarga yang menyatakan jika terakhir kalinya bertemu Wilma pada tanggal 14 November. Dengan semua keterangan tersebut, polisi pun membentuk regu pencarian dengan keluarga dan para relawan yang bergabung. Mereka melakukan pencarian dengan membawa anjing pelacak serta menggunakan drone untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk dicapai. Tetapi mereka tidak menemukan Wilma. Ketika polisi menanyai Tisco, dia bersikeras mengatakan tidak mengetahui keberadaan atau mendengar kabar dari Wilma. Dia bahkan mengklaim jika gadis itu meninggalkannya karena memiliki pria lain di kota Gothenburg. Tisco mengatakan jika di hari itu setelah pulang ke rumah dia tidak pergi kemana-mana. Hal ini tentunya dibantah oleh Emily. Dia menceritakan semua yang diketahuinya pada polisi. Menurutnya sebelum berpacaran dengan Tisco, Wilma seorang gadis yang ramah. Namun sejak berhubungan dengan Tisco, sifatnya mulai berubah menjadi pemurung. Walaupun Wilma sangat mencintai Tisco, tetapi dia merasa terkekang dengan aturan-aturan yang dibuat Tisco. Tisco bahkan memasang perangkat GPS pada ponsel Wilma agar bisa selalu melacak kemana gadis itu pergi. Beberapa hari sebelum Wilma menghilang, Tisco melakukan KDRT. Dari riwayat ponselnya, diketahui bahwa mereka telah bertengkar hebat dan dari chat tersebut terlihat Tisco sangat mengendalikan serta mengatur Wilma. Menurut tetangga, di malam yang sama pada jam 6 sore, mereka mendengar suara keributan yang sangat keras. Pertengkaran kedua sejoli ini berlangsung selama beberapa waktu. Tetangga yang sudah terbiasa dengan hal ini menjadi khawatir karena pertengkaran kali ini terdengar berbeda dari sebelumnya. Sehingga mereka memutuskan untuk mendatangi apartemen mereka untuk melihat apakah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Namun saat mereka hampir sampai ke sana, tiba-tiba suara keributan berhenti dan mereka memutuskan untuk kembali pulang. Polisi memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Tisco di tanggal 14 November melalui GPS ponselnya. Mereka menyelidiki pekerjaannya dan juga mobil perusahaan yang dipakainya untuk mendatangi klien. Ketika polisi memeriksa rekaman CCTV jalan, Tisco terlihat berada di supermarket pada jam 2.30 siang. Di hari itu, dia bekerja di beberapa rumah. Namun di sela-sela waktu kerja, dia berkali-kali kembali ke rumahnya. Dari histori ponselnya menunjukkan dia meninggalkan apartemen pada jam 6.30 sore yang hal ini bertentangan dengan pengakuan sebelumnya yang mengatakan jika Tisco berada di rumah. Hingga akhirnya polisi mendapatkan laporan dari polisi patroli jika di malam itu Tisco terlihat berjalan di sepanjang jalan tol antara Gothenburg dan Uddevalla. Saat itu, seorang pengendara motor yang melihatnya segera menelpon polisi dan melaporkan jika dia melihat seorang pria berpakaian serba hitam yang terlihat mencurigakan sedang berjalan sendirian di jalan tol. Ketika mobil patroli polisi menjemput Tisco, mereka melihat bajunya dipenuhi lumpur serta tangannya memiliki luka gores. Selain itu, dia terlihat sedang emosional dan juga sangat kesal. Saat ditanyai apa yang sedang dilakukannya di sana, Tisco mengatakan bahwa dia baru saja bertengkar dengan beberapa pemuda dan akan pergi ke Gothenburg. Namun setelah berada di atas kereta, dia berubah pikiran
dan memutuskan untuk kembali pulang. Tetapi karena kereta api ke Yudavala masih beberapa jam lagi, Tisko pun memilih untuk pulang berjalan kaki. Walaupun keterangannya terdengar sedikit aneh, tetapi polisi tetap mengantar Tisko pulang ke rumahnya. Mereka mencatat tentang hal ini tetapi tidak menulis sebuah laporan resmi karena pada saat itu Tisko sedang tidak melakukan kesalahan dan hilangnya Wilma belum diketahui. Saat Tisko ditangkap pada tanggal 19 November, polisi menggeledah apartemennya dan menemukan tas serta mantel Wilma masih tergantung di lemari. Yang menurut Linda, putrinya tidak akan pernah pergi tanpa membawa kedua barang tersebut. Forensik yang memeriksa dengan menggunakan luminol menemukan banyak noda darah hampir di keseluruhan dinding serta lantai ruang tamu. Dengan adanya penemuan ini, mereka akhirnya memeriksa seluruh apartemen dan kembali menemukan noda yang sama di setiap kamar. Dari jejak noda tersebut menunjukkan bahwa Wilma telah diseret ke seluruh apartemen dari ruang tamu hingga ke kamar tidur. Noda itu juga ditemukan di atas bed cover yang terlihat seperti pola tubuh seseorang. Bahkan mereka menemukan jaringan otot di sajam dapur dan di dinding ruang tamu. Dalam kantong sampah di luar apartemen juga terdapat noda darah. Berdasarkan banyaknya noda tersebut, mereka yakin jika Wilma sudah tewas. Ketika polisi kembali menanyai dan memberitahu Tisko tentang apa yang mereka temukan di rumahnya, Tisko menjawab tidak tahu dan bertahan dengan kepolosannya. Hal ini tentunya membuat polisi kesulitan untuk menemukan Wilma. Namun dalam masa-masa ini mereka masih tetap melanjutkan pencarian dengan jumlah relawan yang bertambah menjadi 5.000 orang. Banyak anggota masyarakat yang terus berdatangan untuk membantu menemukan gadis itu. Selama pencarian mereka juga menemukan sepatu dan kacamata milik Wilma. Pada tanggal 28 November, 9 hari setelah Wilma menghilang, polisi membawa anjing pelacak untuk mencari di dalam apartemen Tisko. Saat berada di dalam kamar tidur, anjing tersebut mendekati lemari pakaian yang di dalamnya terdapat sebuah koper hitam berukuran kecil. Dalam penggeledahan sebelumnya, polisi telah menemukan koper tersebut, tetapi mereka tidak membukanya karena ukuran koper itu tidak memungkinkan untuk menyimpan tubuh seseorang. Ketika kali ini mereka membukanya, di sana terdapat sebuah benda yang dibungkus dengan aluminium foil yang di atasnya juga terdapat noda darah. Mereka mengirim tas tersebut ke forensik yang setelah dibuka, di dalamnya terdapat potongan kepala Wilma. Pada kertas foil, mereka menemukan sidik jari Tisko. Selain itu, sidik jari serta jejak kaki Tisko ditemukan di tong sampah serta dalam genangan darah di TKP. Ahli patologi menyatakan bahwa meskipun mereka tidak dapat menentukan penyebab kematian Wilma, tetapi mereka memastikan Wilma mengalami trauma benda tumpul di bagian kepala dan bola matanya akibat dari proses memisahkan kepalanya. Ketika keluarga Wilma diberitahu tentang penemuan tersebut, mereka pun bergabung bersama relawan untuk melakukan pencarian. Saat itu, mereka tidak lagi mencari orang hilang, melainkan mencari sisa-sisa tubuh Wilma yang entah berada di mana. Pencarian ini dibantu oleh militer yang menurunkan anggota penyelam dan kapal selam mini, dan hal ini menjadi pencarian terbesar di negara Swedia. Kematian Wilma membuat keluarganya harus menanggung derita mengerikan. Mereka mempercayai jika pembunuhan tersebut terjadi di ruang tamu saat Wilma sedang berbaring atau duduk, dan kepalanya dipukul dengan sangat kuat. Setelah kematiannya, Wilma diseret dari ruang tamu melewati lorong dan dibawa ke kamar mandi. Walaupun di ruang tamu ditemukan jaringan otot, namun hingga saat itu penyebab kematian Wilma belum bisa ditentukan.
Tidak diketahui apakah jasadnya dipisah-pisahkan di sana atau di tempat lain. Hingga saat ini, jasad Wilma tidak pernah ditemukan. Dalam persidangan yang dimulai pada bulan Mei 2020, Tisco sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya. Dalam sidang ini, Emily dan beberapa orang lainnya bersaksi untuk melawan Tisco. Menurut seorang saksi, sejak tahun 2019, Tisco menjadi orang yang berbeda. Dia memiliki agenda politik dalam agama tertentu yang telah merubah kepribadiannya. Saat keluarga Wilma memohon untuk mengatakan di mana dia menyimpan tubuh putri mereka, Tisco hanya menatapnya dengan dingin dan mengacungkan jari pada mereka. Dalam beberapa kesempatan, Tisco juga melakukan hal-hal aneh dengan tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan menuduh jika ada orang lain yang telah membunuh Wilma. Karena hal ini, Tisco harus menjalani pemeriksaan kejiwaan yang setelah diperiksa, dia dinyatakan sangat waras dan tidak menderita penyakit mental yang serius. Namun, mereka memastikan jika Tisco memiliki kepribadian narsistik yang berasal dari gangguan kepribadian. Dia juga memiliki sifat muluk, emosi yang dangkal, dan tidak memiliki empati. Hal ini terjadi karena sepanjang hidupnya, apapun yang ingin dicapainya tidak sesuai dengan ekspektasinya yang ketinggian. Pada tanggal 27 Juli 2020, Tisco divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 10 tahun. Dia juga diwajibkan membayar ganti rugi sejumlah 22.000 euro kepada keluarga Wilma. Namun, Tisco yang menyatakan dirinya tidak bersalah mengajukan banding yang memberinya vonis baru dengan mengurangi hukumannya menjadi 18 tahun penjara. Pengadilan memutuskan vonis tersebut dengan alasan bahwa penyebab kematian Wilma tidak bisa dipastikan karena pada saat itu jasad Wilma masih hilang. Pemakaman Wilma yang tidak utuh diadakan pada akhir tahun 2020. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan untuk kalian yang masih betah nonton hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.